Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah janallahu wa ikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan untuk mempertemukan kita kembali di media ini untuk melanjutkan pelajaran kita Ad-Durus Al-Yaumiyah. Salat dan salam senantiasa teriringkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai hari kiamat kelak. Baik, kita sekarang masuk pelajaran yang ke 348. Ya, yang saya kasih judul perpisahan Ramadan. Ya, perpisahan Ramadan. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, tidak terasa ya bulan Ramadan akan berlalu. Ya, kita akan meninggalkan bulan Ramadan. Oleh karena itu di akhir momen bulan Ramadan ini yang paling tepat adalah momen untuk evaluasi diri, muhasabah. Ya, karena titik puncaknya bulan Ramadan itu ada di 10 hari terakhir. Ya. Kalau di 10 hari terakhir itu ibadahnya makin melempem, ya, makin lembek, ya, maka tidak akan jauh beda nanti keadaan kita di luar Ramadan, maka biasanya akan lebih buruk. Tetapi kalau ternyata di 10 hari terakhir ibadah kita makin kenceng, ya, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ibadah kita semakin semangat, ya, itu akan menjadi titik balik, ya, bagi kita semua untuk tetap semangat beribadah di luar Ramadan juga. Oleh karena itu bukan hanya sekedar fisik yang kita butuhkan, kita persiapkan, tapi juga butuh mental, butuh juga yang namanya semangat, ya. Motivasi dari Nabi SAW itu membuat kita terpacu untuk meningkatkan kualitas ibadah kita dan juga kuantitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 100, di surat yang keempat ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'alallah." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan bumi ini luas dan rezeki Allah sangat berlimpah, sangat banyak. Siapa saja yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian di tengah jalan dia meninggal, ya, maka pahalanya tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan di dalam tafsirnya, beliau menyebutkan yaqul ta'ala, wa man yatruk daral kufri qasidan al-hijrata ilallahi wa rasulihi fa innahu yajid fil ardi mutahawwilan muntakilan min dikin ila sa'atin. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat tersebut, siapa saja yang meninggalkan negeri kufurnya dengan tujuan berhijrah, beribadah kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan tempat pindahnya itu lebih lapang daripada tempat yang dia tinggalkan. Dia akan mendapatkan kelapangan setelah kesempitan. Oleh karena itu, ketika kita momen di akhir bulan Ramadan, maka hendaknya kita evaluasi diri, hendaknya kita bermuhasabah, ya, ibadah kita di bulan Ramadan seperti apa. Karena terkadang ada orang yang beribadah di bulan Ramadan awalnya aja kenceng, ya, ternyata di akhir Ramadan melempem, ya, seperti kerupuk, ya, jatuh ke lubang air, ya, di luar rumah, ya, saluran air. Akhirnya melempem, akhirnya mereka sibuknya di mana? Sibuknya di pasar, ya, beli baju baru, beli makanan siap buat lebaran, beli ini, beli itu. Akhirnya tidak fokus ibadah. Maka tentu saja ini magrur, ini tertipu. Banyak orang yang tertipu dalam masalah ini. Kalau di bulan Ramadan justru puncaknya itu ada di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Pahala semakin dilipat gandakan, di dalamnya ada Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Di dalamnya ada pahala-pahala yang besar.
Siapa saja yang bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, dia pasti dapat. Dia pasti dapat sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antara Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, begitu juga Al-Imam An-Nawawi, ya, Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Ibnu Hajjaj, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menyebutkan bahwasanya kalau ada orang yang semakin kencang ibadahnya, itikaf 10 hari terakhir, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pasti dapat Lailatul Qadar. Berbeda dengan orang-orang yang mereka ibadahnya cuma milih-milih, malam ganjil aja lah, ya, itikafnya, karena potensi Lailatul Qadar malam ganjil, akhirnya malam genapnya dia nggak itikaf, nggak beribadah, santai-santai, sehingga dia tertipu. Bisa jadi yang dia anggap ganjil ternyata malam genap, yang dia anggap malam genap ternyata malam ganjil. Kita nggak tahu. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nabi tidak mengatakan cari di malam-malam ganjil aja, enggak. Walaupun kebanyakan potensi munculnya Lailatul Qadar di malam ganjil, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau menyebutkan sekitar 40 pendapat ulama tentang kapannya Lailatul Qadar itu. Ya. Tetapi yang paling banyak riwayatnya menyebutkan emang malam 27. Ya. Malam 27 yang paling banyak riwayatnya, dan seringnya munculnya di malam 27, seringnya. Ada 40 pendapat dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau mengambil kesimpulan, ya, yang paling sering itu di malam ke-27. Walaupun di malam-malam yang lain juga pernah, ya, malam 21 atau malam 23 atau malam 25 atau malam 29, ya. Tapi ingat, Nabi SAW memerintahkan kita untuk mencari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir, bukan di malam-malam ganjil aja. Walaupun potensinya sangat besar di malam ganjil. Coba permasalahannya kita nggak tahu malam ganjil itu kapan. Yang bisa jadi yang kita anggap itu malam ganjil ternyata malam genap. Yang kita anggap malam genap ternyata malam ganjil. Ini perlu diluruskan niatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang benar niatnya, maka dia akan dapat. Dan siapa saja yang ternyata dia malas-malesan, maka ya dia akan terhalang dari kebaikan yang sangat banyak di malam tersebut. Al-Imam At-Tabari mengatakan, yaqulu jalla sana'uhu wa man yufariq arda qaumihi wa syiratihi hijratan fi ta'atillahi wa rasulihi aran bidinihi min daril kufri ila daril Islam. Allah menjelaskan, siapa saja yang meninggalkan kaumnya dan keluarganya untuk berhijrah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah artinya meninggalkan negeri syirik, negeri kufur dan penduduknya demi menyelamatkan agama menuju negeri kaum beriman, orang beriman. Jadi kalau misalnya kita tinggal di lingkungan yang emang buruk, ya, kita nggak bisa merubahnya, ditambah lagi kita sendirian, ya, lebih baik pindah. Apalagi momen-momen di bulan Ramadan, ya. Kenapa demikian? Karena orang itu akan ngumpul dengan yang sefrekuensi dengan mereka. Ya, kata Nabi, ar-ruhu junudun mujannadah. Ya, ruh itu seperti pasukan yang berbaris rapi, sama rata barisnya, tidak ada yang bengkok-bengkok. Ya, tingginya sama semua. Begitu juga ruh itu akan ngumpul sama orang-orang selevel yang sefrekuensi. Ya, orang buruk ngumpulnya sama orang buruk. Ya, orang baik ngumpulnya sama orang baik. Kalau kita mengaku diri kita baik, ngumpulnya di masjid. Di 10 hari terakhir itu ngumpul di masjid. Ngapain? Cari Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar. Orang-orang yang ngumpul di masjid cari Lailatul Qadar itu pasti orang baik. Ya, pasti dia orang baik. Berbeda dengan orang buruk. Orang buruk di 10 hari terakhir suruh itikaf cari Lailatul Qadar, dia mikir 1000 kali. Ya, bukan ingin mendapatkan kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dia mikirnya 1000 kali, subhanallah. Ngapain di masjid? Ya, mendingan nongkrong-nongkrong, mendingan begadang begini, ngobrol-ngobrol, sambil ngerokok, sambil main judi, subhanallah. Itu orang kurang baik atau tidak baik. Tetapi kita mendoakan semoga Allah memberikan hidayah. Nah, apalagi kalau misalnya kita punya kerabat yang seperti itu, kita ajak, ya, melalui media sosial, lewat WA, kita ajak, ya, kapan lagi kita mau kembali kepada Allah. Nunggu apa? Nunggu ajal menjemput, nunggu malaikat maut datang, atau seperti apa? Kita nggak tahu ajal kita kapan akan hadirnya. Kita tidak tahu malaikat maut akan hadir menjemput kita kapan, kita nggak tahu. Oleh karena itu, di momen 10 hari terakhir ini, di momen penghujung bulan Ramadan ini, ya, saya mengajak untuk diri saya sendiri dan saudara-saudara sekalian, ya, untuk senantiasa meningkatkan lagi ibadahnya, mumpung masih ada waktu. Jangan sampai menyesal seperti orang kafir
yang sudah di dalam neraka mereka menyesal. Mereka berteriak, seraya mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari api neraka, maka kami akan beramal sebagaimana dulu kami tinggalkan di dunia. Allah Subhanahu wa taala punya hujah, punya dalil. Kata Allah Subhanahu wa taala, awalam nu'ammirkum may tadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir fazuqu wa malidz zalimin min nasir. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah memberikan kepada kalian kesempatan umur yang kalian gunakan untuk apa? Untuk berfikir, dan telah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fazuku, maka rasakan azab Allah Subhanahu Wa Taala di neraka, dan tidak ada yang bisa menolong mereka ketika mereka sudah di neraka, wali'azubillah. Jangan sampai kita seperti itu, jangan sampai kita menyesal. Kita minta tolong, kita minta bantuan, kita minta taufik hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudahan, kita dibimbing, diarahkan supaya melakukan hal-hal yang mengundang kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan sampai kita malah dibiarkan, dicuekin sama Allah, dibiarkan tenggelam dalam dosa dan maksiat. Ya, ini dikhawatirkan seperti itu. Nasallallahu salamata wal afiyah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita ketika ingin beribadah, hijrah menuju kebaikan, maka dibutuhkan niat yang kuat, azam yang tekad yang besar. Ya, niat yang benar. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Faman kanat hijratuhu lidunya sibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, dalam riwayat Imam Bukhari sebutkan demikian. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Kalau ternyata dia niatnya benar, dia hijrahnya benar, dia pindahnya benar, dia imannya benar, jujur, ya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia ingin kembali kepada Allah, dia ingin bertaubat, dia ingin menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, ya, banyak dosa yang telah dia lakukan. Dia ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ingin diganggu oleh orang-orang teman-teman yang dulu mengajak pada keburukan. Dia ingin berubah. Niatnya benar. Niatnya jujur, ya, imannya tidak diragukan lagi. Maka ketika ternyata dia sudah berusaha untuk bertaubat, ternyata di pertengahan jalan meninggal, maka ajruhu 'alallah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa tadi ayat 100, ya. Fa ajruhu 'alallah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan pahala di sisinya. Makanya Allah mengatakan, wa may yuhajir min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'alallah. Siapa saja yang berhijrah, dia ingin taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ternyata di pertengahan jalan meninggal, ya, maka pahalanya Allah tetapkan. Seperti kisah orang yang membunuh 100 jiwa. Ya, dia sudah membunuh 100 jiwa, dia ingin taubat. Akhirnya seorang alim menunjukkan agar dia pindah ke tempat yang baik. Di sana banyak orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, akhirnya dia pun berjalan, ternyata di pertengahan jalan mati, meninggal. Sampai malaikat rahmat, malaikat azab berselisih. Ini ruhnya dibawa kemana nih? Dibawa ke neraka atau dibawa ke surga? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat yang ketiga sebagai hakim, sebagai pemutus perkara. Kata malaikat yang ketiga dalam wujud manusia, coba kalian ukur jaraknya mana yang lebih dekat. Kalau jaraknya dari tempat tinggal dia lebih dekat, ya sudah, silakan dibawa oleh malaikat azab. Kalau ternyata tujuannya lebih dekat, ya maka silakan dibawa ruhnya oleh malaikat rahmat. Dalam riwayat yang lain disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada bumi agar qaribi, mendekat. Maksudnya mendekat kepada arah tujuannya. Ternyata setelah diukur beda sejengkal. Iya, tempat tujuannya lebih dekat. Akhirnya ruhnya dibawa oleh malaikat rahmat. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa hamba-hambanya yang benar-benar jujur ingin bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi, saudaraku rahimanillah wa yakum ajmain, momen ini bulan Ramadan, ya, kita tidak tahu ini bulan Ramadan terakhir kita atau bukan, ya. Oleh karena itu, ya, kalau ternyata ini bulan Ramadan terakhir kita berusaha untuk apa? Untuk beristihad, untuk juhdun kabir, semangat luar biasa untuk apa? Mengerahkan seluruh tenaga kita untuk, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa waktu yang ada ini. Tentu saja ketika di akhir bulan Ramadan ini ada kewajiban yang harus kita jalankan.
Yaitu berupa apa? Berupa membayar zakat fitr. Membayar zakat fitr. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 43, Allah berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Ya, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Ya, para ulama mengatakan, yaitu Imam Ibnu Katsir mengatakan, wa zakatu qarinatus sholati fi mawadi'a katsiratin minal Qur'an. Zakat digandengkan sama Allah Subhanahu wa taala dengan salat di tempat yang banyak dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya zakat itu punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan sebagaimana hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata Abdullah bin Umar, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin alal abdi wal hurri wal zakar wal unsa wal sagir wal kabir minal muslimin. Bahwasanya Nabi SAW mewajibkan zakat fitr dengan satu sok kurma atau satu sok gandum atas setiap muslim. Ya, budak atau merdeka, laki-laki atau perempuan kecil ataupun besar. Ini menunjukkan bahwasanya zakat fitr itu wajib pada setiap jiwa, ya, takarannya jiwa. Zakat fitr itu adalah tanggungan kewajiban atas jiwa seorang muslim yang masih hidup. Kalau ada seorang jiwa muslim yang sudah meninggal, ya, maka tidak ada kewajiban bayar zakat fitr. Apalagi meninggalnya sudah tahunan, ya, maka tidak ada zakat fitr. Ustadz, kalau meninggalnya H-1 gimana Ustadz? H-1 sebelum Idul Fitri, apakah dia bayar zakat juga? Jawabannya iya. Dia bayar zakat fitr H-1, karena H-1 sudah masuk waktu untuk dibayarkan zakat fitr. Ada waktu yang dibolehkan, ada waktu yang paling utama. Waktu yang paling utama membayar zakat fitr itu adalah sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Ya, sebelum sholat Idul Fitri itu yang paling utama, waktu yang paling utama. Ya, waktu yang utama. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi merintahkan antu adda qabla khurujin nasi ila sholat. Nabi SAW perintahkan untuk membayar zakat fitr sebelum sholat Id. Ya. Ada waktu yang dibolehkan. Sebagaimana disebutkan oleh para sahabat, kanu yu'tuna qablal fitri biyaumin aw yaumain. Mereka, para sahabat, menunaikan zakat fitr itu 1 hari atau 2 hari sebelum Id. Jadi kalau misalnya ada orang meninggal H-1, ya, sebelum hari raya, maka dia ada kewajiban bayar zakat fitr. Apalagi kalau meninggalnya setelah hari raya, ya otomatis. Kalau meninggalnya H-10 gimana Ustaz? Dia kan puasa tuh 20 hari. Dia puasa 20 hari, H-10 ternyata sakit, qadarullah meninggal dunia. Apakah dia ada kewajiban bayar zakat fitr? Wallahu a'lam bishawab. Yang zahir bahwasanya zakat fitr itu diwajibkan oleh Nabi SAW dengan hikmah. Apa hikmahnya diwajibkan zakat fitr? Kata para ulama, di antara Imam Ibnu Qudamah ketika mengomentari menjelaskan hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Abdullah bin Abbas, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafas wa tu'matan lil masakin. Hikmah Allah Subhanahu wa taala wajibkan zakat fitr itu ada 2. Yang pertama adalah mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan buruk, perkataan kotor, sia-sia, serta sebagai makanan untuk orang yang miskin. Miskin. Di sini Nabi SAW sebutkan ada 2 hikmah kita diwajibkan zakat fitr. Sebagai apa? Pensuci bagi orang yang berpuasa. Dan yang kedua sebagai apa? Sebagai makanan untuk orang miskin. Berarti kalau misalnya ada orang yang meninggal H-10, dia pernah puasa 20 hari. Ya, alangkah baiknya dia juga dibayarkan zakatnya. Kalau mau cari aman, ya. Kalau mau cari aman, bayarkan saja, nggak apa-apa. Kalaupun emang ternyata dia tidak wajib, ya itu terhitungnya sedekah aja. Ya, aman juga. Ya. Kalau ternyata Allah wajibkan juga untuk dia membayarkan zakat fitrnya dan dia nggak dibayarkan, ya berarti kan ada beban dosa di situ. Makanya kita main aman di situ, lebih baik dibayarkan saja. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala terima sebagai zakat fitr, aman. Tapi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala gugurkan kewajiban dia karena dia sudah meninggal H-10 dan jatuhnya sedekah biasa, berarti aman juga.
Iya, dia mendapatkan pahala apa? Sodako, jadi aman. Ya, lebih baik dibayarkan. Begitu juga masalah janin yang masih di dalam rahim. Janin yang di dalam rahim, dia belum keluar, dia belum lahir, maka sebenarnya asalnya tidak ada kewajiban untuk dibayarkan zakat fitrnya. Tapi pendapat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya disunahkan, disukai untuk dibayarkan zakat fitrnya. Janin yang ada di dalam kandungan. Janin yang sudah berdetak jantungnya, sudah hidup, sudah lebih dari 4 bulan, ya, atau sudah berumur 120 hari, maka disukai. Ini menurut pendapatnya Utsman bin Affan. Walaupun secara hukum nggak wajib. Kenapa? Karena belum lahir. Ya, dia belum lahir ke dunia. Ya. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya Nabi mewajibkan zakat fitr dengan satu sok. Satu sok itu sama dengan 4 mud. Satu mud itu sama dengan 2 genggam tangan dewasa. Ini satu mud namanya. Nah, kalau sok itu 4 mud, 4 kali ini. Ya. Kalau takaran kita biasanya pakai kilo, pakai liter, ya sesuai dengan yang yang ada pada kebiasaan adat kita, ya. Atau mungkin pakai uang, ya, pakai uang. Seluruh mazhab yang 4, ya, semuanya merojihkan bahwasanya zakat fitr itu pakai makanan, bahan makanan. Ya, bahan makanan pokok. Sebagaimana Nabi mengatakan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr so'an min tamrin atau so'an min syairin. Karena makanan pokok pada masa Nabi SAW itu kurma sama gandum. Ya, Nabi mengatakan min tamrin, kurma. Tamr itu kurma yang sudah agak kering. Ya, bukan sukari. Sukari itu perpindahan proses kurma dari rutop menjadi tamr, tengah-tengahnya sukari, yang biasanya dia lembut. Ya, biasanya dia lembut dan dimakannya enak. Ya. Kalau tamr dia sudah agak kering. Jadi perubahan perpindahan dari rutop kemudian menjadi sukari, kemudian menjadi tamr, ya. Kemudian terakhirnya ada rodi, tamr yang jelek, ya, tamr yang sudah becek, ya. Yang sudah kering kemudian udah kelamaan jadi becek. Biasanya diberikan untuk makanan ternak biasanya. Kalau orang Madinah biasanya diberikan kepada untuk makanan unta. Untuk makanan unta biasanya demikian, ya. Nah, di sini Nabi menyebutkan bahwasanya zakat fitr itu makanan. Ada satu mazhab, yaitu mazhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, An-Nu'man bin Thabit rahimahullah taala, bahwasanya beliau membolehkan membayar zakat fitr dengan uang. Dari 3 mazhab yang ada, hanya pendapatnya Imam Abu Hanifah saja yang membolehkan zakat fitr pakai uang. Ya, disebutkan di dalam beberapa kitab Hanafiyah. Di antara para ulama Hanafiyah mengatakan farada Rasulullah SAW zakat al-fitr wa yajuzu daf'al qimati fi zakat. Wa yajuzu daf'al qimati fi zakat, ya. Sebagian ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya dibolehkan membayar zakat fitr dengan uang, ya. Dengan uang, dengan yang senilai dengan bahan makanan pokok. Apa ilatnya? Apa alasannya? Alasan mazhab Abu Hanifah ini adalah lebih bermanfaat bagi fakir miskin dalam beberapa kondisi. Lebih manfaat. Kenapa? Karena pada saat Idul Fitri atau sebelum Idul Fitri, 1 hari, 2 hari sebelum Idul Fitri, biasanya orang-orang miskin, orang-orang fakir itu berlimpah makanan. Iya. Makanan berlimpah, tentu saja mereka butuh sesuatu yang untuk menemani makanan itu. Ya, mereka juga mau beli daging, mereka juga mau beli ini, mau beli itu, sehingga nggak punya uangnya. Ya, akhirnya karena kondisi seperti ini, sebagian ulama seperti mazhab Imam Abu Hanifah membolehkan bayar zakat dengan apa? Ya, membolehkan membayar zakat dengan nilai uang, dengan nilai uang. Adapun pendapat yang lain Imam Malik bin Anas, begitu juga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, juga pendapat Imam Al-Mubajjal, Imam Ahmad bin Hambal, mereka sepakat bahwasanya tidak boleh bayar zakat fitr dengan uang, ya, harus dengan makanan. Dan ini pendapat yang lebih dekat pada kebenaran insyaallah taala, sebagaimana Nabi SAW sebutkan demikian, bahwasanya Nabi membayar zakat fitr dengan so'an min tamar atau so'an min syair. 1 sok kurma atau 1 sok gandum, ya, bahan makanan
pokok. Kalau misalnya kita titip uang ke ke DKM boleh nggak Ustadz? Ya jawabannya boleh. Tapi ingat bahwasanya DKM itu sebagai wakil, sebagai wakil dari orang yang membayarkan zakat, ya, dari yang membayarkan zakat. Maka dibelikan sesuai dengan nominal yang diberikan. Kalau dia biasanya beli beras yang 15.000, ya udah beli beras yang 15.000. Ustadz, yang beras 15.000 nggak ada yang 18.000, yang 15.000 udah habis. Ya, tinggal tinggal bilang aja ke orang yang mau bayar zakat, Pak, ini berasnya yang 15.000 habis, ada yang 18.000, mau nggak? Kalau mau berarti nambah. Kalau nggak mau beli yang 12.000 aja, tapi ya, kualitasnya di bawah yang biasa Anda makan. Kalau dia bilang, oh ya nggak apa-apa, tambahin, ya nanti saya transfer misalnya, atau saya kasih ke masjid, saya titip gitu ya, silakan. Tapi kalau misalnya, oh nggak usah lah, jadi saya cari sendiri aja, ya saya balikin. Nah, kita sebagai apa? Sebagai wakil. Wakil itu ya hanya sebagai perantara aja, sebagai perantara. Begitu juga tentang masalah ukurannya, para ulama sepakat satu sok, ya, tidak ada khilaf dalamnya. Begitu juga tentang hukumnya, semuanya sepakat wajib. Begitu juga tentang waktu pelaksanaannya, yang paling utama adalah sebelum sholat Id, yang dibolehkan 1 hari 2 hari sebelum sholat Id. Walaupun sebagian ada ulama yang mengatakan boleh 1 bulan sebelum hari raya. Ya, baru masuk bulan Ramadan langsung bayar zakat fitr. Tapi ini pendapatnya kurang kuat ya. Allahu a'lam bishawab. Adapun penerimanya, para ulama sepakat bahwasanya yang menerima zakat fitr adalah 2 asnaf, yaitu fakir dan miskin. Fakir dan miskin saja. Adapun pendapatnya di mazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala, beliau menyebutkan bahwasanya boleh memberikan zakat fitr kepada 8 asnaf, seperti zakat mal. Zakat mal. Ya, ini pendapatnya di dalam mazhab Imam Syafi'i. Tentu saja yang dibenarkan dalam masalah ini adalah pendapat jumhur, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan bahwasanya yang menerima zakat fitr itu hanya 2 asnaf, yaitu fakir dan miskin. Fakir miskin, 2 kalimat yang idza iftaraqa istama'a. 2 kalimat yang kalau terpisah maknanya sama, kalau tergabung dia maknanya beda-beda. Ya, seperti Islam dan iman gitu ya. Seperti Islam, iman itu beda-beda. Kalau digabungkan maknanya sendiri-sendiri. Tapi kalau disebutkan terpisah maknanya sama. Shalih Utsaimin rahimahullah taala menjelaskan fakir miskin 2 kata yang berbeda kalau tergabung menjadi satu. Fakir itu ya orang yang punya penghasilan tapi penghasilannya di bawah 50% dari kebutuhan dia sebulan. Kebutuhan dia sebulan misalnya 6 juta. Ternyata gajinya hanya 1.500.000 misalnya. Ya. Kebutuhan dia sebulan 6 juta. Dia rumah ngontrak, tinggal di Jakarta, anak 4 misalnya. Ya. Ada yang sekolah, ya. Kebutuhan buat bayar kontrakan, ya bayar kontrakan aja 1.500.000 habis. Ya gajinya 1.500.000. Ini orang tergolong fakir. Dia fakir. Walaupun dia punya penghasilan, tapi penghasilannya nggak sampai 50% dari kebutuhan dia sebulan. Ya, ingat kebutuhan primer ya, makan, sandang, ya, sekolah dan seterusnya. Anak-anak sekolah, bayar listrik, bayar air, ya, kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder ya, bukan kebutuhan tersier ya, bukan, tapi kebutuhan primernya sebulan 6 juta. Gajinya 1.500.000. Itu fakir. Kalau miskin, dia punya penghasilan sudah lebih dari 50%, tapi tidak nyampe 100%. Misalnya kebutuhan dia sebulan 6 juta, ya, gajinya 4 juta. Gajinya 4 juta. Sedangkan kebutuhan dia sebulan 6 juta, kurang 2 juta. Ya, kurang 2 juta. Maka dia tergolongnya miskin. Dia tergolong miskin. Nah, 2 asnaf ini boleh diberikan kepada mereka zakat fitr. Zakat fitr. Sebagaimana kesepakatan ulama kecuali mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya boleh zakat fitr diberikan kepada 8 asnaf, ya. Termasuk di dalamnya amil. Tentu saja pendapat ini menyendiri dan kurang kuat karena Nabi SAW menyebutkan bahwasanya zakat fitr itu adalah tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, ya. Sebagai pensuci orang yang puasa dan sebagai pembersih sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Nabi SAW tidak sebutkan 8 asnaf di situ, hanya sebutkan miskin. Kemudian juga
Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal boleh kita berikan kepada 8 asnaf. Makanya sering saya nasihatkan kepada DKM, kepada amil, kalau menerima uang zakat dipisah. Mana zakat fitr, mana zakat mal, dipisah. Kalau dia sebagai amil ingin mendapatkan dari zakat tersebut, ambil yang dari zakat mal. Ya. Apalagi kalau amilnya orang kaya. Ya, ambilnya orang kaya, ya dia cuma bantu-bantu, ya jangan ngambil zakat fitr, dia nggak ada hak di situ. Dia tidak ada hak. Kalau dari zakat mal boleh nggak Ustadz ambil? Ya sebagian ulama mengatakan boleh, silakan. Untuk mengganti waktunya dia. Ya, untuk mengganti waktunya dia sudah sudah bantu-bantu, ya. Dan seterusnya dia boleh ambil. Dia boleh mengambil karena dia sebagai amil dan di dalam 8 asnaf itu ada amil, ya. Allahu a'lam bishawab. Oleh karena itu, saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, di penghujung bulan Ramadan ini hendaknya kita senantiasa menjaga diri agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita. Minta banyak berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan jangan lupa kita juga introspeksi diri dan dan kita lihat, ya, apakah setelah Ramadan ini amalan kita konstan, ada istiqomah, tetap berjalan, atau malah menurun. Sebagaimana disebutkan oleh para ulama, di antara Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya wa min sawabil hasanah al-hasanatu ba'daha. Balasan dari kebaikan itu adalah kebaikan setelahnya. Begitu juga para ulama salaf mengatakan min alamati qabulil hasanah al-hasanah ba'daha. Termasuk tanda diterimanya kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Artinya setelah Ramadan kita masih suka puasa, kita masih suka baca Quran, kita masih suka sedekah, kita masih beramal soleh, ya, sholatnya terjaga, maka itu tanda Ramadan kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita di bulan Ramadan dari sholat, puasa, zakat, kemudian baca Qur'annya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kalau misalnya setelah bulan Ramadan lewat, sholatnya malah makin kendor, ya, sholatnya malah nggak mau di masjid, bahkan di rumah pun kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak, Al-Quran juga tidak pernah disentuh lagi, ya, akhlaknya makin buruk, ya, maka itu tanda bahwasanya amalan orang tersebut di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang diterima amalan kita di bulan Ramadan ini, mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah, diberikan istiqomah di atas ketaatan, diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan, umur panjang, dan juga diwafatkan di atas husnul khatimah, dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk saya pribadi. Yang benar datangnya dari Allah saja, dan yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Terima kasih atas atensinya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.